di mana Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf ini sudah mengeluarkan statement keras. Nah, kami tidak akan menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman, dan dalam 2 minggu terakhir kami telah bersiap untuk menunjukkan kartu baru di medan perang. Tidak hanya dari pihak Iran, Putri dan juga pemirsa, kita juga akan simak bagaimana statement yang disampaikan ataupun dikeluarkan oleh Donald Trump, di mana jika tidak ada kesepakatan yang tercapai sebelum tenggat selesai pada malam waktu setempat, maka akan banyak bom yang mulai meledak di wilayah Iran. Ancaman yang terdengar tidak main-main untuk kali ini. Balik lagi inkonsisten ya, kemarin ngomong begitu, hari ini memperpanjang gencatan senjata. Nah, tapi saya juga fokus ke Iran yang juga tidak memberikan kepastian apakah kemudian delegasinya akan dikirimkan atau tidak begitu. Apakah ini ada strategi yang disiapkan Iran? Nah, Pak Agung sendiri melihatnya bagaimana? Kita lihat apa yang diminta Amerika, apa yang diminta Iran. Amerika minta satu adalah pengayaan, udah turun nih dia dari 20 tahun jadi 10 tahun. Selama 10 tahun Iran tidak boleh memperkaya uranium di atas 3,67%. Kedua adalah Iran harus mengurangi balistiknya, atau itu kan bicara. Ketiga adalah harus menyerahkan uranium yang diperkaya 60% itu. Nah, Iran sendiri tidak ada pembicaraan apapun sebelum blokade dibuka, satu. Tetapi permintaan Iran adalah, dia minta adalah sanksi dihapus sepenuhnya secara permanen, sanksi ekonomi. Kedua, dia minta adalah bahwa pengayaan uranium untuk damai tidak perlu moratorium. Jadi tidak perlu dihalang-halangi kapan mulainya. Terus kemudian Iran juga minta bahwa Hormuz itu berada di bawah kedaulatan Iran, jadi diperlakukan sebagai kedaulatan. Nah, contoh seperti itulah. Nah, untuk dalam hal itu Iran mengancam, saya tidak akan maju, saya siap perang, saya udah akan beri kejutan baru, setelah 2 minggu ini saya bersiap. Amerika jawabnya, kamu tak bom habis-habisan. Tetapi pada begitu selesai ini, yang pertama bilang adalah siapa? Amerika. Oke, gencatan senjata diperpanjang tanpa batas waktu. Ya. Atas permintaan Pakistan. Ya, kembali Pakistan jadi entah namanya pahlawan perang atau pahlawan kesiangan atau jadi kambing hitam. Ya, jadi seolah-olah Pakistan yang ngemis. Ya, memang saya udah bilang dari kemarin di berbagai media bahwa nanti Amerika, ya betul Amerika yang butuh ini. Kenapa? Kalau dia melaksanakan perang lagi, ngebom segala macam, hasilnya pasti. Karena ada adagium dari Amerika gini. Ini tentara Amerika loh yang ngajarin ke saya. Kalau kita melakukan sesuatu boom, sama caranya, kemudian hasilnya adalah itu. Ya, maksudnya kita ngulangi lagi serangan yang sama, paling hasilnya itu juga. Selama diserang habis-habisan, hasilnya Iran tidak menyerah, Hormuz ini. Nah, sekarang mereka udah buat cara lain. Apa? Blokade. Ya. Menghalang-halangi masuk. Lumayan kan caranya lain lah, nggak pakai ngebom. Nah, sekarang mereka jadi cara lain lagi. Tapi dia tahu pasti, kalau dia ngulangi ngebom bolak-balik, hasilnya paling sama saja. Bahkan mungkin Iran udah siapin balasan. Karena kata yang tersirat di dalam itu bahwa kami akan siapkan balasan tertentu. Kalau menurut saya, balasannya itu bukan hanya sekedar ngebomin salinasi, tempat penawaran air laut yang digunakan oleh negara Teluk yang akan bikin kiamat bagi negara-negara itu dan Israel, tetapi adalah mungkin pertahanan udaranya. Kan kita belum lihat nih, pertahanan S-400 yang dari Rusia itu kan baru untuk deteksi disembunyikan lagi. Ini kan belum dikeluarkan nih, kemauan S-400 katanya bisa melawan stealth. Rudalnya itu belum pernah satu pun ditembakkan. Dia baru menembakkan rudal-rudal Iran, buatan Iran ya, Bafar yang macam-macam. Dia belum rudal aslinya S-400 anti-stealth yang bisa terbang 700 km untuk menghadang itu belum dikeluarkan. Mungkin itu. Dan salah satu juga kalau kita dapatkan informasi bahwa pihak Iran sendiri sudah menempatkan rudal-rudal di wilayah Teheran, artinya memang kondisi semakin memanas. Apakah memang udah siap tempur untuk Iran sendiri? Iran udah siap tempur 20 tahun lamanya. Oke. Dia 3 minggu pertama itu dia menghabiskan stok rudal lama nih. Yeah. Sekarang masuk rudal baru. Tapi sekarang itu jalan terus produksinya. Kita tahu bahwa pada saat gencatan dibuka tuh masuk 5 kapal kargo besar dari Cina membawa potasium klorat pokoknya itu bahan kimia yang digunakan untuk
rudal roket yang bukan pakai bahan bakar minyak tapi menggunakan bahan bakar padat. Sebanyak 5 kapal loh, bayangkan banyak sekali. Dan juga kita tahu bahwa sekarang lihat situasinya. Amerika sekarang krisis ekonomi di mana harga bahan bakar itu naik hampir 70% untuk otogas, untuk diesel naik hampir 100%. Harga di Walmart naik semua, biaya-biaya semua naik. Mendekati titik di mana yieldnya akan naik, di mana akan mulai krisis ekonomi. Di Iran sendiri, dikatakan oleh pimpinan selama 6 bulan ke depan mereka akan tetap sanggup hidup normal dalam artian listrik, gas, air, minum, bahan makanan, gandum, serta bensin tetap bisa terjamin bagi seluruh rakyat Iran dengan konsumsi sekarang. Mereka selalu disubsidi, kemudian hidup akan jalan seperti biasa. Tidak ada masalah. Pertanyaannya adalah, nggak usah 6 bulan. Sebulan saja masyarakat Amerika bisa nggak hidup dengan bahan bakarnya naik dan makin naik terus? Sudah banyak demo di sana. Di Iran nggak ada, malah makin ini. Jadi kalau itu hidup biasa mereka bisa, nggak ada masalah. Kan nggak mungkin Amerika menghancurkan seluruh masyarakat Iran, kan bukan itu kan kejahatan perang ya. Paling menghancurkan sasaran-sasaran. Tapi sasaran ini kan sudah habis lah, mungkin 13.000 sasaran itu kan pasti sudah habis yang bisa dihancurkan. Nggak mungkin juga mereka menghancurkan hal-hal yang kejahatan perang ya, seperti hal yang tidak ada kaitan dengan militer, itu nggak mungkin juga. Toh juga semua peralatan tempur Iran itu berada jelas di gunung-gunung itu. Ya. Jadi itulah. Nah Pak Agung, ini kan gencatan senjata ini tidak tahu ya sampai kapan. Amerika hanya mengumumkan kita perpanjang gencatan senjata tanpa batas, tapi ini justru cukup berbahaya nggak? Karena kita tidak tahu perang bisa meledak kapanpun begitu, serangan-serangan kembali diluncurkan kapan, karena memang tidak ada kepastian. Trump mengatakan gencatan senjata, dia dalam waktu itu kan 2 minggu, 2 hari, sampai 10 hari, itu ancaman yang membuat dia seperti ayam sayur pada saat tersebut tidak bisa. Makanya sekarang dia nggak berani pakai tenggat tanpa batas waktu, itu paling bijak. Tapi bijak pun setelah dia babak belur, harus tidak sanggup chicken out, tidak sanggup memenuhi target dia untuk ngancam. Jadi paling bijak bagi Trump adalah jangan pakai batas waktu. Ya sudah. Nah, tapi sekarang dia nambahin lagi blokade tidak dicabut. Nah kalau blokade dicabut ya mana mau si Irannya melanjutkan perundingan. Itu syarat pertama lah pokoknya agar terwujud perundingan damai begitu ya. Kuat-kuatan aja. Nggak usah kita bela Iran atau bela Amerika, kuat-kuatan saja. Blokade nggak dicabut, yang kuat siapa? Kuat Iran, kuat ini. Karena kalau soal makanan segala macam nggak usah khawatir. Dari Laut Kaspia itu kan, dari pelabuhannya Rusia di Laut Kaspia, maksudnya Ledano itu ya, itu bolak-balik ke Iran nggak ada masalah. Mau ngirim negara ya agak lama, mungkin nambah waktu seminggu, tapi nggak ada masalah. Iran tuh nggak, dengan Hormuz tertutup, dia masih dapat suplai dari jalan darat bisa, dari Laut Kaspia bisa. Ya memang masalahnya kalau kita lihat yang terseok-seok adalah pihak Amerika Serikat yang terus mengemis untuk juga terlaksananya ya perundingan perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat. Terima kasih Pak Agung untuk waktu dan penjelasannya pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap bagaimana perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat akankah segera terjadi, Put? Betul sekali, kita tunggu.